Sam Deviat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Ilyasa, absen 33, kelas 13 3A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja industri PT Berbagai Bidang Teknologi atau Tarsyar. Kita lanjut ke pendahuluan yang pertama. Kita menginjak ke latar belakang bahwa pendidikan sebagai usaha untuk membentuk, mempersiapkan, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah tanggung jawab semua pihak, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kerjasama untuk saling mengisi dan melengkapi dari ketiga pihak tersebut mutlak diperlukan. Ya, memang salah satu bentuk kerja antara sekolah dan masyarakat dalam hal ini adalah di dunia usaha dalam bentuk praktek kerja industri prakerin dengan tujuan untuk memperkokoh keterkaitan dan kesesuaian link and match antara sekolah dan badan usaha sebagai konsumen lulusan sekolah. Kita lanjut bahwa dasar hukum PKL itu ada banyak sekali. Ini yang terbaru adalah putusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud nomor 130/D/KR/2017 tentang struktur kurikulum pendidikan menengah kejuruan. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud nomor 467/D/KEP/MK 2016 tentang spektrum keahlian pendidikan menengah dan kejuruan. Ya. Dan selanjutnya adalah Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor tahun 2017 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dan lain sebagainya. Ada banyak sekali, kita persingkat saja. Kita lanjut bahwa tujuan PKL itu apa sih? Bahwa tujuan PKL itu memberikan pengalaman kerja langsung real untuk menanamkan internalize iklim kerja positif yang berorientasi pada bimbing mutu dan hasil kerja, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global. Ya, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Yang keempat, mengaktualisasikan penyelenggaraan model pendidikan sistem ganda PSG antara SMK dan industri, institusi pasangan DUDI, dunia usaha, dunia industri, memadukan secara sistematis dan sistemik program pendidikan di SMK dan program pelatihan di dunia kerja BUDI. Lanjut bahwa manfaat PKL itu apa sih? Bahwa manfaat PKL bagi peserta didik ialah pertama, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada pilih mutu dan proses dan hasil kerja, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Kelima, mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri. Lanjut bahwa manfaat PKL bagi sekolah adalah terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja atau perusahaan, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Keempat, meningkatkan kualitas lulusan. Ya, kita lanjut bahwa manfaat PKL bagi dunia usaha, dunia industri adalah dunia kerja DUDI lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Adanya masukan yang positif dan konstruksi dari SMK untuk perkembangan DUDI. Dunia kerja atau DUDI dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta PKL, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir, meningkatkan citra positif DUDI sebagai bentuk implementasi dari Inpres nomor 9 tahun 2016. Kita lanjut tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Bahwa tugas yang pertama adalah mempelajari dan melaksanakan program pelatihan yang diberikan sesuai dengan program keahlian. Yang kedua, menggunakan pakaian praktik ketika sedang bekerja sesuai dengan ketentuan industri atau perusahaan tempat siswa melakukan praktik di industri. Yang ketiga, bersikap sopan, jujur, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mentaati peraturan mengenai penggunaan bahan. Yang kelima, mengisi buku laporan siswa atau jurnal kita. Yang keenam, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan industri. Yang ketujuh, mengkonsultasikan dengan pembimbing apabila menemukan kesulitan. Yang kedelapan, memberitahukan kepada pembimbing apabila sewaktu-waktu meninggalkan tempat bekerja atau berhalangan hadir. Yang kesembilan, memegang teguh rahasia perusahaan. Dan yang kesepuluh, yang terakhir, menjunjung nama baik industri atau perusahaan. Kita lanjut keadaan umum perusahaan di bab selanjutnya, yaitu sejarah Tarsyar. Bagaimana sih Tarsyar dulu berdiri?
Di sini adalah sejarah singkatnya, bahwa bermula dari sebuah keinginan yang kuat dari founder perusahaan ini yang memang sudah lama ingin mendirikan perusahaan berbasis IT. Perjalanan pendirian perusahaan dimulai di sebuah tempat kos kecil di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Ungaran. Sebelum Starshare berdiri, founder telah mendirikan sebuah startup bernama Foxy Access yang menjadi media utama guna mempelajari dan bereksperimen atas sistematika bisnis IT. Ya, setelah menelusuri cukup lama dan mengumpulkan data-data penting untuk persiapan pendirian perusahaan dan meyakini bahwa model pengetahuan yang didapatkan telah cukup kuat untuk mendirikan perusahaan IT yang sebenarnya, founder pun kemudian beranjak ke level selanjutnya. Dia kemudian memulainya dengan dibantu oleh dua orang rekannya, yaitu RJPS dan NCP, dengan proyek pertama yaitu Facebook Auto Post yang digunakan sebagai media advertising. Setelah satu proyek tersebut berhasil, perusahaan rintisan Starshare yang kala itu hanya ditenagai oleh 3 orang tersebut mulai membuat proyek lain dan menyediakan beragam produk dan layanan untuk dijual. Jadi Starshare ini adalah induk perusahaan dari berbagai usaha. Kita lanjut visi misi dari Starshare. Visinya menjadikan salah satu anak perusahaan kami menjadi perusahaan IT skala internasional yang terbuka. Bahwa misinya yang pertama membangun tim manajemen IT yang solid, mengeluarkan atau menciptakan ide bisnis atau produk layanan yang inovatif yang bisa memecahkan permasalahan banyak orang. Yang ketiga, mengikuti dan memenangkan event startup bisnis baik yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang keempat, mendapatkan pendanaan dari angel investor dan venture capital international dengan masuk ke dalam lingkaran mereka. Yang kelima, membangun budaya kerja dan environment yang membuat kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang bekerja di dalam perusahaan kami menjadi semakin hebat dari waktu ke waktu. Kita lihat ke nilai perusahaannya, ada 4 poin nilai perusahaan. Yang pertama, memaintain bisnis. Tantangan utama bukan pada pendirian bisnis, tapi tentang bagaimana kita bisa membuat bisnis itu berjalan selama mungkin, dan itulah yang akan kami lakukan. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Dalam pendirian bisnis seringkali kita menghadapi jalan buntu. Kami berkomitmen untuk tidak menyerah dan berhenti langsung apabila kendala tersebut muncul. Yang ketiga, mengerti pengeluaran. Ya, kami tidak akan menggunakan uang investor dengan sembarangan. Kami akan mempertimbangkan dengan hati-hati pengeluaran yang perlu ataupun tidak perlu. Yang keempat, bekerja keras untuk sukses. Kami akan bekerja keras mengupayakan dengan sangat maksimal uang yang telah diamanatkan oleh investor untuk membangun bisnis ini. Kita lanjut struktur organisasi perusahaan yang ada di Starshare. Di sini saya di Jimbei, bahwa semua peserta magang diarahkan ke di Jimbei. Bahwa head manajernya atau manajer utamanya, sebagai CEO dari Starshare adalah Bapak Willy Yusuf Rahmadi. Lalu manajer operasional yaitu Bapak Ebentara Santosa maksud saya. Terus yang ketiga, manajer HR-nya adalah Bapak Andres Setiawan. Lalu supervisor, koordinator lapangan, penanggung jawab magang adalah Bapak Sunarto. Kita lanjut tugas dan tanggung jawab personal perusahaan, bahwa head manager atau manajer utama bertanggung jawab atas semua bagian fungsi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, manajer operasional bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, kontrol kualitas, dan keselamatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan. Yang ketiga, manajer HRD yaitu mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan karyawan, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan, evaluasi, konsultasi, administrasi, hingga PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga, supervisor, koordinator lapangan, penanggung jawab magang, bahwa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta mengelola sebuah produksi dan layanan kepada konsumen, juga membimbing dan mengatur rekan kerja bawahannya guna mencapai tujuan perusahaan. Kita lanjut peraturan perusahaan. Yang pertama, mentaati jam kerja yang berlaku. Yang ketiga, kerjakan tugas reguler sesuai deskripsi yang ada di halaman lesen. Yang tiga, absen masuk antara jam 8 sampai jam 9, Senin sampai Sabtu sama. Yang kedua, absen keluar antara jam 17 sampai jam 18 untuk Senin sampai Jumat ini, dan jam 15 sampai jam 16 untuk Sabtu. Memberikan laporan harian setelah selesai mengerjakan seluruh tugas reguler. Kita lanjut bahwa jam kerjanya itu sama, jam 9 untuk jam masuknya. Untuk jam keluarnya atau pulangnya itu Senin sampai Jumat sampai jam 5. Lalu kalau Sabtu itu sampai jam 3. Bahwa istirahatnya itu hampir sama semua, jam 12 sampai jam 13, kecuali di hari Jumat
jam 11.30 sampai jam 13. Dikarenakan apa? Untuk laki-laki untuk menunaikan sholat Jumat, tetapi untuk perempuan istirahatnya seperti biasa, yaitu dimulai jam 12 hingga jam 13. Kita lanjut bahwa rekrutmen ialah suatu proses pengadaan penerimaan karyawan melalui satu tahapan seleksi untuk mendapatkan calon karyawan yang memenuhi standar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh manajemen. Rekrutmen dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang diperlukan dalam pemilihan calon karyawan. Proses rekrutmen karyawan staf meliputi aktivitas dan tahapan sebagai berikut. Kita lanjut ke slide selanjutnya karena di sini kurang cukup. Yang pertama, pengisian form usulan penambahan karyawan (UPK). Yang kedua, seleksi administrasi atas surat lamaran. Yang ketiga, tes wawancara. Yang keempat, tes tertulis. Yang kelima, pengecekan referensi. Yang keenam, negosiasi remunerasi. Yang ketujuh, tes kesehatan. Yang kedelapan, penandatanganan surat penawaran kerja dan pendapatan. Yang kesembilan, surat pemberitahuan. Kita lanjut kegiatan selama PKL di sana. Ya, ini yang pertama alur kerjanya itu di tugas reguler. Seperti ini alurnya. Yang pertama itu copywriting, yaitu membuat artikel sesuai deskripsi tugas yang diberikan. Jadi di lesson misalnya tugasnya untuk membuat artikel tentang afiliasi, maka dibuatlah artikel tentang afiliasi. Lanjut, setelah kita selesai, kita masukkan ke Google Drive. Masukkan ke Google Drive, kita dapatkan link, lalu kita masukkan ke lessonnya tersebut. Habis itu kita membuat video presentasi berdasarkan dari artikel kita yang kita buat sebelumnya di materi copywriting. Setelah selesai, langkahnya seperti tadi juga, dimasukkan ke Google Drive, lalu dapatkan link, lalu kita kumpulkan di lesson tersebut. Lalu ngepin maps. Ya, cara bahwa ini ngepin maps untuk membuat kantor virtual, lokasi virtual dari StarShare tersebut. Pin maps, kita akan membuat pin maps. Misalnya gini, tempat magang StarShare cabang Klaten misalnya gitu. Lalu kita udah masukkan tempatnya, lalu kita menunggu verifikasi dari Google. Setelah berhasil diverifikasi atau diizinkan, kita masuk ke Google Business untuk mengedit dan menambahkan informasi terkait dengan lokasi tersebut. Lalu kita kumpulkan akses buktinya lokasi, invite admin dan sebagainya, dan checklistnya di satu folder di Google Drive. Lalu kita kumpulkan ke lesson. Selanjutnya, habis bin map adalah project mandiri. Ini adalah project mandiri untuk kita sendiri. Jadi di StarShare itu sekolah yang wajib maupun tidak wajib diharuskan membuat project mandiri. Karena apa? Untuk mengisi waktu luang ketika tidak ada tugas internal dari StarShare. Jadi project mandiri ini untuk pengembangan diri. Kita lanjut. Wah, ini dokumentasinya. Di sini saya adalah ngepin maps. Di sini ini membuat presentasi. Ini adalah AdSense contohnya. Lalu ini membuat artikel tentang AdSense. Lalu ini di Google Business-nya nanti akan seperti ini. Kita klik, lalu kita tambahkan informasi yang sesuai dengan deskripsi tugas tersebut. Ini adalah checklist. Aslinya semua tugas reguler itu ada checklistnya, baik di content writer, video presentasi, dan pin maps. Tapi di sini saya contohkan salah satu saja, pin maps, yaitu seperti ini. Lalu nanti dikumpulkan tiap hari seperti ini, buat cewek hasil tanggal dibuat tersebut, VP juga kayak gitu, PM kayak gitu. Untuk cewek itu content writer, VP video presentasi, PM untuk pin maps. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Kesesuaian kompetensi ya. Buat saya selama magang di sini itu hanya menemukan kesesuaian kompetensi yang ada itu 2. Ya, yang 2 sebagai berikut. Bahwa kalau produk kreatif dan kewirausahaan terdapat pada tugas pin map dan project mandiri. Karena apa sih? Dikarenakan mengelola lokasi, beserta informasi yang terkait dan mengembangkan kreativitas yang dituangkan di tugas project mandiri. Ya. Lalu di simulasi digital terdapat pada copywriting dan video presentasi. Dikarenakan apa? Dikarenakan menggunakan Word, Excel, dan PowerPoint. Atau kalau pakai online atau Google itu pakai Doc, Slide, atau Sheet. Kita lanjut. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, semua yang terkait dalam dunia kerja. Sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini. Karena hanya dengan praktek, saya bisa mengetahui seberapa jauh kemampuan saya
yang sudah saya dapatkan di sekolah, sehingga suatu saat nanti jika saya memasuki dunia kerja tidak akan aku melakukannya karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Bahwa saran untuk sekolah adalah lebih memperbanyak lagi relasi dengan berbagai perusahaan agar siswa lebih mudah untuk mencari tempat magang, untuk lebih mempertimbangkan lagi dalam pemberian tugas, tidak hanya memberikan tugas lalu diselesaikan, namun juga harus diisi dengan literasi agar siswa tidak terlalu terbebani karena harus bisa membagi waktu antara magang dan sekolah. Kita lanjut, saran untuk adik kelas bagi siswa atau siswa yang melakukan kegiatan praktik kerja industri atau prakrin atau PKL, saran yang paling penting adalah menjaga nama baik sekolah di mana perusahaan tempat dilaksanakan kegiatan praktik kerja industri atau prakrin atau PKL dan mematuhi peraturan yang ada di perusahaan. Kepada para peserta prakrin agar mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran yang akan diterapkan di dalam industri agar memudahkan dalam melakukan praktik kerja lapangan di perusahaan. Ya, siapkanlah plan atau perencanaan yang matang dan banyak supaya ketika ada kegiatan di luar dugaan kita, seperti kalau kita tiba-tiba sakit atau pindah domisili atau misalnya lingkungan kurang cocok, maka siswa atau siswi bisa membuat plan agar kegiatan magang lebih lancar lagi gitu. Contoh kasus saya karena saya itu aslinya cuma pengennya langsung 6 bulan, tetapi karena ada suatu keadaan saya sakit sampai lama, membuat saya harus terpaksa membuat plan B ini, yaitu 3 bulan 3 bulan 3 bulan di perusahaan sebelumnya, 3 bulan di perusahaan sekarang ini di Starshare. Seperti itu kasusnya. Kita lanjut. Spasiba atau terima kasih dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang tepat atau ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.